Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bersama kita akan menghayati firman Tuhan melalui Rumat hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 28. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 28 yang demikian firman Tuhan. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan dengan tema kesempatan untuk berbuat baik. Akhir semester genap adalah momen kenaikan kelas atau kelulusan. Tradisi dalam sekolah tertentu, ketika saatnya kelulusan tiba, itu akan membuat album kenangan yang berisi foto dari siswa yang lulus beserta dengan identitas dirinya. Bahkan kalau perlu, siswa itu bisa menuliskan kata-kata motivasi atau kata-kata yang menginspirasi dalam hidupnya. Ada salah seorang siswa yang dinyatakan lulus di tingkat SMA. Dalam buku kenangannya dia menulis kata-kata demikian. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa diputar, apalagi dijilat dan dicelupin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata itu terlihat nyeleneh. Nah, dari kata-kata yang ditulisnya itu, seorang remaja itu memahami bahwa setiap peristiwa yang terjadi, entah itu tentang hal yang menyenangkan, tentang kenakalannya, tentang kebersamaannya di masa putih abu-abu bersama dengan teman-temannya, itu tidak bisa diulang kembali. Itu menjadi kenangan dalam sejarah perjalanan hidupnya. Kalau kita memperhatikan kata-kata yang ditulis oleh seorang remaja tadi dengan seksama, ternyata memang benar bahwa kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang sudah berlalu. Maka sangat penting sekali menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kalau kita mencermati teks hari ini yang akan kita hayati bersama-sama, melihat dari sejarah, bagi kalangan Yahudi, seorang yang pekerjaannya pemungut cukai itu dipandang sebelah mata, bahkan termarginalkan atau disingkirkan dari masyarakat. Para pemungut cukai melakukan pekerjaannya dengan sistem pajak yang diselewengkan secara keliru. Mereka dianggap sebagai pengkhianat karena melayani para penguasa Romawi. Dan seseorang yang pekerjaannya pemungut cukai itu dicap sebagai pendosa, bahkan dikategorikan sama dengan para perampok. Mengapa demikian? Karena para pemungut cukai itu bisa saja melakukan tindakan menghentikan seseorang atau membuat seseorang yang tidak bisa membayar pajak itu kemudian berhutang kepadanya, meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, sehingga orang yang bersangkutan itu terbelit hutang dan hidup di dalam penderitaan. Ada salah satu pemungut cukai
yang mendapat kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Siapa dia? Dia adalah Lewi, atau yang juga kita sebut sebagai Matius. Kesempatan itu diterimanya ketika Tuhan Yesus melihat dirinya sedang berada di rumah cukai. Siapa pula yang menyangka bahwa Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus mengajaknya untuk menjadi bagian dalam pekerjaan baik. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus mengajak Lewi untuk menjadi muridnya. Apakah Lewi berdiam diri dan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Tidak. Lewi pun meraih kesempatan itu tanpa mengelak. Lalu dia berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia atau mengikut Tuhan Yesus. Segala sesuatu sudah dia tinggalkan untuk mengikut Tuhan Yesus. Kesempatan yang dia raih itu membawanya masuk dalam pola hidup yang baru. Bukan lagi meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi atau menyelewengkan sistem pajak lagi. Tetapi pekerjaannya ialah bersaksi dan memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh Lewi itu bukan untuk merubah citra diri supaya dirinya itu disanjung oleh orang banyak. Namun sikap Lewi ini muncul karena tergerak hatinya terhadap ajakan Tuhan Yesus yang memanggilnya, serta ada kerinduan untuk menghidupi hidup yang lebih baik lagi. Hidup yang lebih baik lagi. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Lewi mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama di rumahnya, bersama-sama dengan teman-temannya. Siapa dia? Para pemungut cukai. Di situ kita melihat Tuhan Yesus hadir di antara para pemungut cukai dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan dari sikap Lewi itu, kita juga melihat bahwa sebenarnya Lewi itu juga memiliki kerinduan untuk berbagi dengan teman-temannya, mengajak serta teman-temannya untuk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Di antara para pemungut cukai itu, kita melihat sosok Lewi yang menangkap dengan cermat dan dengan keyakinan untuk menyanggupi panggilan menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesempatan yang bisa memungkinkan setiap orang untuk berbuat sesuatu. Apakah akan menggunakan kesempatan itu untuk menghadirkan kebaikan, atau malah sebaliknya? Keadaan kita yang rapuh, terkadang jatuh dalam dosa, merasakan kesedihan, atau mungkin pernah melukai saudara-saudara kita. Dan saat ini, mari kita bersama diajak dengan bijak menggunakan kesempatan untuk bangkit dan semangat, untuk mengampuni dan meminta maaf, untuk mengerjakan tugas atau mengembangkan keterampilan, untuk berlaku jujur atau berbagi. Dan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk berbuat baik. Belajar dari pengalaman hidup Lewi, si pemungut cukai yang dianggap sebagai pendosa itu, tetapi dia meraih kesempatan untuk mengikut Tuhan Yesus menjadi muridnya. Hari ini, esok, dan seterusnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita semua untuk berbuat baik. Mari bersama kita berefleksi. Ketika kita masih diberi kesempatan,
akan kita gunakan untuk apa? Tuhan memberkati kita. Amin.